Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, friend. Bener-bener ya, sebelum kejadian pesawat Sriwijaya SJ182 itu, pas hari Minggunya itu ya, saya itu libur sama teman saya ya. Pas habis tanggal 1 itu kan tanggal hari Jumat. Nah, terus Minggu tanggal 4 ya, saya libur sama teman saya. Saya itu ngobrol sama teman saya tentang pesawat gitu loh, dilalahnya gitu kan. Ya kita nggak tahu ya apa yang kejadian, apa yang kita, emang semua itu udah takdir ya. Dan itu dia juga pernah mengalami, saya juga ada ya di channel YouTube saya. Waktu pertama saya ke Hong Kong itu, pesawat yang saya tumpangi Garuda itu berhenti di awang-awang ya, Garuda. Dulu saya pertama saya ke Hong Kong naik Garuda, delay 1 jam, yang harusnya sampai Hong Kong itu jam 12 jadi jam 1. Lah ini saya juga turut berbela-sungkawa untuk seluruh korban itu ya, walaupun mungkin bukan karena saya ngomong, tapi ini saya hanya sekedar sharing gitu ya, friend ya. Jangan lupa ya, like, share, and subscribe. Oke, friend, welcome back to my channel ya. Sebenarnya tuh ya nggak tahu ya, macam bener-bener saya ada teman saya itu ngobrol-ngobrol tentang pesawat itu ya kemarin tuh. Kalau dia naik Singapore Airlines, terus itu juga masuk awan cumulonimbus gitu ya, sampai ruk gitu ya pesawatnya itu, sampai ya semua pada berdoa ya, biasa ya keadaan genting itu semua berdoa ya. Lah ya kita tuh nggak tahu ya, misalnya begini ya, udah membeli tiket ya, jalan pembelian tiket itu kan hanya takdir Allah yang udah tertulis di Lauhul Mahfuz gitu ya. Kita tidak akan tahu bagaimana kita ini diambil nyawanya dalam keadaan bagaimana, dan jam berapa dan di mana, dan pasti itu tidak mundur, tidak kurang, dan pas. Satu lagi, tidak pandang usia. Kalau Allah itu emang sudah mau, ya udah kan, apa boleh buat, apa itu udah takdir, udah ditulis tinta di Lauhul Mahfuz, itu udah kering gitulah ya, udah tertulis semua takdir manusia, termasuk saya juga ini ya. Jangan lupa ya, friend, like, share, and subscribe. Nah begini ya, friend, maut itu tidak ada yang bisa tahu. Bahkan saya ngomong kayak gini, terus saya kan juga nggak akan tahu 5 menit setelah saya ngomong, atau bahkan 1 menit setelah ini kan. Maut itu datang tepat waktu, tidak mundur, tidak kurang, dan pas, dan juga tidak pandang usia, ya kan. Belajar dari peristiwa hikmah dari Sriwijaya 100 lah, itu ya, SJ 108. Nah itu kan Sriwijaya itu domestik ya, ke Jakarta, dari Jakarta mau ke Pontianak ya. Coba 56 penumpang sudah dengan wajah gembira, bahkan ada yang anak bayi mau dibawa bertemu. Saya juga itu ya baca-baca beritanya itu, 3 orang anak yang masih balita dibawa, ingin, karena bapaknya kerja di Pontianak, pengen bertemu, makanya udah setahun nggak ketemu. Ya kita nggak tahu kan, ajal menjemput. Itulah 56 penumpang, bayangkan ya. Udah pertama mau naik itu udah gembira ibaratnya ya kayak seperti saya sendiri ibaratnya mau pulang naik pesawat gitu ya. Apalagi yang selebgram itu kan foto-foto cekrek apa gitu ya, cekrek lah. Kita tuh nggak tahu ya, itu 56 penumpang bersama kru dan juga pilotnya. Bahkan saya juga
proud gitu ya dengan bapak pilotnya yang setelah membaca riwayatnya itu ternyata dia itu seorang ahli Quran, tidak pernah meninggalkan sholat. Ya mungkin dia diambil dalam keadaan, ya semoga mati syahid, kita nggak tahu ya, itu keadaan kecelakaan itu kan kita semua nggak tahu ya, hanya Allah yang tahu. Semoga husnul khotimah semua ya, husnul khotimah gitu ya. 56 penumpang sudah berseri-seri dengan tujuan yang sama, ibaratnya gitu ya friend ya, dengan tujuan yang sama, naik pesawat yang sama, nggak peduli ya, nggak peduli umurnya berbeda, iya kan, tujuan yang sama. Kita nggak tahu takdir kan, namun apa daya bukan bercanda lah, begitu kan, udah bergembira, udah naik pesawat. Nggak tahu ya, maut itu rahasia Allah kan ya. Kita pun saya nggak akan tahu saya akan diambil dalam keadaan apa gitu. Bahkan sebelum kejadian pesawat SJ-8D juga ada kecelakaan mobil itu ya, artis itu ya, yang apa itu, trio macan atau apa sih, saya nggak tahu. Itu juga saya melihat itu, kalau itu di darat ya, bukan di udara ya. Nah sebenarnya ya friend, pesawat terbang itu kendaraan yang paling aman. Misalkan terjadi crash gitu tuh paling dalam kurun waktu yang lama gitu ya. Kayak dulu MH370 itu kan 2014, itu saya ingat itu bulan Maret 2014, saya dulu pulang pas bulan Mei 2014. Nah terus habis itu ada lagi tuh 2016 atau 18 itu yang Air Asia ya, Air Asia dari Tanjung Pinang Jakarta ke Singapura ya, pas di Pangkal Pinang itu juga crash air. Juga banyak lah ya, kemarin ini yang di Hong Kong juga pun banyak. Nah kita itu nggak tahu ya, makanya dari hikmah semua ini kita juga harus ibadah itu mengingat Sang Kuasa itu wajib ya. Kerja memang kewajiban, tapi ibadah, berdoa sama Yang Kuasa itu, karena setelah mati itu kan yang dibawanya amal gitu ya. Mas Muhammad ya, bukan bercanda, ini serius gitu maksudnya, begitu ya friend ya. Thank you for watching. Jangan lupa like, share, and subscribe. Saya turut berbelasungkawa untuk semua kru dan penumpang. Semoga mereka ditempatkan yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah dari semua itu ya friend, kita juga tidak bisa menyalahkan pihak maskapai, juga pilotnya. Mereka kan juga sebelum terbang itu kan pasti sudah cek semua pilotnya juga, iya kan ya, seperti saya baca di kayak saya lihat di YouTube-nya itu ya, siapa yang Kapten Kevin Raditya itu ya, dia kan pilot ya, dia lah sebelum terbang itu seorang pilot kan harus menandatangani banyak banget bahwa pesawat ini layak terbang, semua mesin udah dicek begitu ya. Itu emang menurut saya itu emang suatu takdir ya, takdir dari Sang Kuasa gitu ya. Sudah bergembira, beli tiket, dan walaupun mungkin misalnya ada yang batal ya, misalnya sebenarnya saya ikut pesawat itu, nah itu emang kehendak Allah, berarti Anda termasuk terselamatkan dari takdir itu, gitulah ya. Ya semua maut itu di tangan Allah kan ya. Ada 3 hak prerogatif Allah kan ya. Kapan kita menikah, kapan kita meninggal, rezeki gitu kan ya. Hak prerogatif Allah itu ya. Maut, menikah, rezeki. Tapi kalau rezeki itu kita bisa klaim. Ya, misalnya ini kalau kita ngomongin masalah rezeki ya. Misalnya sarjana S1, S2 dia koneksinya banyak, lamar sana sini, terus orangnya ulet, nggak malu, setiap karir itu kan dari nol gitulah ya. Ya malah ini jadi terus ngomongin yang lain ya. Kalau rezeki kita bisa klaim, misalnya kita hanya lulusan SMA atau lulusan SD, kalau kita berani banting setir, kita maksudnya ulet dan bersungguh-sungguh serta ibadah kita kuat, pastikan juga apa yang kita tuh namanya ya sukses dunia akhirat gitu ya, sama dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu saya juga turut berbelasungkawa, sangat-sangat sedih ya saya melihat itu ya, foto-foto yang itu, yang saya itu yang paling sedih itu ya, yang anak kecilnya yang masih balita itu dibawa juga, ada yang pramugarinya, baju pengantinnya mau udah dibawa di koper, dan ada juga yang anak muda, siapa itu ya, saya baca-baca beritanya itu ya. Dan air crash itu pasti akan ada, kita nggak tahu kurun waktunya itu, tapi kita terus jangan takut untuk naik pesawat ya, karena pesawat itu satu-satunya alat transportasi paling aman sedunia, iya kan, paling aman gitu lah. Dan ya kalau ngomong pesawat itu jadi inget Bapak Baharudin Joseph Habibie ya, dia kan terkenal dengan Mr. Crack. Kan dulu pesawat itu pertama dibuat kan itu yang pokoknya yang kalau kalian lihat di sayap itu, di sayap pesawat itu kan terus ada tameng lah, itu karya Pak Habibie itu, jenius ya. Itu dulu pertama pesawat dibuat itu belum ada tameng ya, yang di ujung sayap itu lah, itu kan udah dibuat gitu ya. Itu ide dari Bapak Habibie ya, profesional, jenius lah. Diterbangkan crack, pesawat itu masih ada geretakan dan nggak seimbang. Pak Habibie kan sekolahnya di Jerman itu ya. Nah terus namanya jenius gitu itulah, akhirnya dia inovasi baru itu, ini apa ya, biar nggak terjadi crack dan biar saat pesawat itu terbang tidak meledak, seimbang ya, maka dibuatlah itulah tameng itu ya, gravitasi. Makanya Bapak Habibie itu terkenal dengan sebutan Mr. Crack. Akhirnya kan sampai sekarang kan pesawat terus jadi seimbang gitu ya, seimbang karena udah ada tameng itu, namanya profesor ya, menemukan itu pun waduh udah jenius banget kan ya. Bapak Habibie kan IQ-nya itu nomor 2 setelah Albert Einstein, dan di dunia ini orang yang IQ-nya tertinggi itu hanya 2 ya, yang namanya era sekarang ini ya, Albert Einstein sama Pak Habibie. Pak Habibie itu nomor 2 ya. Ya saya itu suka baca-baca gitu ya friend ya. Oke friend, saya turut berduka cita semua juga yang atas kecelakaan air crash Sriwijaya SJ 182. Pray for Sriwijaya, pray untuk semua jenazah, semua korban. Thank you for watching. Jangan lupa like, share, and comment, subscribe.